Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat bersama dengan keluarga di rumah. Video kali ini kita akan membahas rangkuman video yang sudah dirangkum untuk teman-teman semua untuk memberikan tambahan informasi, edukasi, dan semoga ini bisa memberikan informasi dan berita terupdate kepada kalian semua. Ada juga video yang beredar, yang bocor katanya. Ini buzzer siapa ya? Ada yang mencurigai dari anak-anak Abah ya katanya. Lagi melakukan aksi buzzernya di sosial media. Kita akan lihat dulu sama-sama teman-teman. Ini, ayo videonya bocor. Buzzernya siapa nih? Tom Lembong kah? Tom Cruise atau Lem Aibon? Ada suara mirip siapa ya? Mirip yang mau gagalin hilirisasi kayaknya sih. Darurat anti asing. Tom Lembong kah? Kayak mirip suara Tom Cruise ya. Ini jelas-jelas buzzer sih. Mereka menciptakan sebuah postingan propaganda atau konspirasi. Satu posting, kemudian kalian bisa melihat dalam beberapa handphone ini ada berapa banyak akun. Kemudian mereka ikut share. Akhirnya mulai masuk akun sosial masyarakat, di sosmed masyarakat, dan kemudian mulai menggoreng-goreng berita-berita yang mereka ciptakan sendiri untuk menggiring opini masyarakat. Jadi saya mau sarankan kepada teman-teman ya, kalau ada berita yang belum tentu itu kebenarannya itu jelas, jangan mudah cepat percaya, karena ada orang-orang seperti ini. Baru satu saja yang terekam, yang bocor. Mungkin ada banyak hal seperti ini, yang mungkin ada kantor lain yang mereka ciptakan hal seperti ini teman-teman ya. Ngeri ya. Gimana demonya? Masih berlanjut? Katanya kemarin demonya kan cuma mengawal putusan MK tuh ya, karena yang ditakutin adalah adanya dinasti politik yang akan terulang kembali. Ada juga yang menyangkal kalau bilang enggak ada tentang ketakutan apalah Jokowi lah dan bla 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 segala macam. Yakin nggak ada? Lihat ya. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Soal nih Resa ini. Kayak banci aja kau ya kan. Terus yang barusan tadi kita lihat itu apa? Oke, pada saat demo emang ya karena ketakutannya adalah Kaisang maju. Nah ternyata Kaisang nggak maju tuh. Masih lanjut ternyata demonya di mana-mana. Sekarang lagi dituntut Jokowi lagi lah, apalah. Demokrasi kalian tuh gimana? Hah? Oke bersuara. Nah sekarang kalian ditantang balik nih sama presiden. Ayo cepat, kalian ikut demo aja sudah tentang RUU perampasan aset daripada koruptor itu sono. Lu tahu nggak resikonya kalau memang Jokowi itu kotor, dia nggak akan desak itu pemerintah itu untuk mensahkan RUU perampasan aset. Ya sama aja dia bunuh diri ya. Cuma karena dia yakin bahwa diri dia bersih, dia nggak pernah takut sedikit pun, RUU itu harus segera disahkan. Alah habis ini ada ngomong, dibedain lah, apalah segala macam. Hei, korupsi kan kalian nyinggungnya nepotisme dan apalah. Korupsi itu lebih penting. Yes. Kalian mempermasalahkan uang rakyat yang dipakai untuk membangun, itu kalian permasalahkan. Sementara uang rakyat yang dikorupsi oleh para koruptor, kalian tenang-tenang aja. Kenapa nggak ngamuk juga? Ayo, itu lebih mendesak juga. Itu aku sudah sampaikan berapa kali hal ini, Bang. Jangan tebang pilih dong. Emang kalau niatnya dari awal pengen menjatuhkan sosok, ya begitu, apa aja dicari. Yang manipulatif namanya. Nih juga wartawan. Ya, sudah jelas. Jadi saya pikir masyarakat sekarang juga sudah bisa melihat dengan jelas bahwa mana demo yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat, mana yang mewakili aspirasi partai. Demo-demo kita kan sekarang sudah menyadari, dan saya percaya juga masyarakat Indonesia nggak bodoh-bodoh amat untuk mereka bodohi. Ya, rakyat Indonesia ini sudah luar biasa pintar, teman-teman. Bisa membedakan mana ini demo yang ditunggangi, mana yang tidak. Jadi kita sudah sedikit bisa lebih tenang lagi, teman-teman. Jadi Raja Jawa itu ya Panembahan Senopati, bukan Mulyono. Bukan. Nggak ada habis-habisnya ini Abah ini ya. Wartawan juga ya, nggak habis pikir ya. Bukan Mulyono.
wartawan juga ingin terus berjuang ya, tidak akan berhenti di sini. Maaf, saya kira Kita harus diusir makin Satpol berani PP. melawan Detik-detik Mulyono ini ya, yang semakin membabi buta dalam segala hal. Bu. Itu mungkin dari saya. Suami rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda biarkan hanya untuk nongkrong di sini, bicara buruk kepada orang baik. Syukur kalau diusir. Adakah diusir? Bentar kita cepat ya videonya. Bapak Satpam datang. Maaf Bu. Gak boleh di sini. Kan biasanya main di sini. Oh iya, makasih ya. Dari tadi kok di situ aja. Dari tadi bilang kenapa Pak sekarang? Udah nanti kita oke Pak, udah kita. Ya siap. Udah kita pindah. Ya. Kalau kali ditambah. Pak Satpam juga serba salah. Mau keras, the power of mak-mak nggak bakalan kalah ya teman-teman. Aduh, lagi asik-asikan gibahin Pak Jokowi, jelek-jelekan orang baik malah diusir. Kesian deh. Pak Anies nuduh Pak Jokowi dan Pak Prabowo menyandra semua partai politik. Banyak kali cerita Pak Anies ini. Aduh. Anda ini dianggap playing victim loh. Mengatakan seperti ini setelah Anda gagal dapat tiket. Partai mana sekarang yang tidak tersandera oleh kekuasaan? Apa dasar Anda bicara ini, Mas Anies? Ada yang tidak sehat. Dan ini bukan salah Di podcast mereka ini tapi satu salah yang memberikan jiwa tekanan mereka kepada berdua. partai. Tidak seharusnya. Abah dan anak abah lagi Sekarang podcast. partai-partai semuanya bilang ya karena memang hitung-hitungan politiknya memang tidak bisa mengusung Anies Baswedan kok. Hitung-hitungan politiknya memang yang kami mau usung ini apapun kepentingan politik mereka ya. Ada sesuatu ini. Dan sesuatu itu Sesuatu itu adalah pengendalian. oleh Siapapun yang bisa memiliki kekuasaan tidak bisa dikendalikan tanpa kekuasaan. Aduh Pak Anies kemarin kalah di Pilpres, Pak Anies bilang curang. Sekarang gagal nyagup, ya nggak ada satupun partai politik yang mau mendukung Pak Anies. Pak Anies bilang semua partai politik tersandra. Ada pengendali kekuasaan. Itu siapa maksud Pak Anies? Arah omongan Pak Anies ini kemana? Bapak nuduh Pak Jokowi, nuduh Pak Prabowo, yang jelas dong, jangan abu-abu, terang. Jangan karena kegagalan Pak Anies ya, ketidakmampuan Pak Anies meyakinkan masyarakat. Najwa juga undang, Najwa lagi. Makanya gagal di Pilpres, gagal nyagup ya. Jadi Bapak salah-salahkan Pak Jokowi, bilang tersandra lah, bilang pengendali kekuasaan lah. Padahal Pak Jokowi partai pun nggak punya. Pak Jokowi itu Pak Anies, dia hanyalah seorang tukang kayu yang berhasil mengambil hati masyarakat. Ya, dia bukan seorang triliuner dan dia juga nggak punya partai kok Pak Jokowi itu Pak Anies. Tapi yang dia punya, senjata dia dalam berpolitik adalah apa? Kepercayaan masyarakat. Nah, itu pula yang Pak Anies belum punya. Kayak kalau Pak Anies punya, Pak Anies menang kemarin bos, ya. Dan kalau aku jadi Pak Anies, aku lebih memilih untuk introspeksi diri. Kenapa mayoritas masyarakat tidak mau memilihku pada saat Pilpres? Kenapa di Pilkada Jakarta, mayoritas partai politik tidak mau mendukung dan mengusungku? Kan gitu. Daripada mengadu domba, sekarang memprovokasi, menjelek-jelekkan pihak lain, lebih bagus introspeksi diri Pak Anies. Terakhir Pak Anies, kalau memang dari awal Pak Anies melihat partai politik ini semua sudah tidak beres, semua disandra kayak kata Pak Anies, kenapa Pak Anies tidak mengikuti jejak Pak Dharma Pongrekun, memilih menetapkan hati melalui jalur independen? Daripada di akhir begini nggak ada yang mau sama Pak Anies, terus Pak Anies komplain. Tuduh nggak jelas, fitnah nggak jelas. media sosial kan juga sempat masif tuh postingan peringatan darurat peringatan darurat Garuda Biru. Anda kan sejak dulu kan memang aktif main media sosial, Kang. Anda sependapat tidak dengan peringatan? Dia yang buat, dia yang tanya. Itu kan kreativitas dari busuk warga hati katanya netizen yang mengkonsolidasi gerakan. Itulah tipe Gen Z hari ini yang kadang-kadang suka dikritik seolah-olah cuek, sebenarnya nggak juga. Oke, teman-teman ya. Jadi video ini dibahas di channel ini Mas JB sama Jabang Bayi ya katanya. Tapi saya penasaran membaca komentarnya ketika ada orang yang membahas Najwa Shihab ya. Kita akan melihat opini publik lagi tentang Najwa ini. Apakah sudah berubah atau masih tetap sama? Oke teman-teman ya. Kita bisa melihat bahwa ini masyarakat sudah melihat Najwa Shihab ini adalah sosok apa sih? Dulu kan kita tahu Najwa ini begitu populer di acara Mata Najwa yang dimana dia begitu tajam dalam menginterogasi itu pembesar-pembesar orang-orang politik teman-teman ya, sampai ada banyak yang tak berkutik dengan Najwa Shihab ini. Tapi kita akan melihat sekarang publik
pendapat dan opini publik soal mata Najwa. Yang pertama, Najwa Shihab busuk hati. baru pertama sudah seperti itu ya. Belum tahu kalau orang Arab itu licik. Dulu mata Najwa, sekarang mata-mata katanya. Mana mata-matamu? Mata-mata. Ternyata yang jadi sengkuni sesungguhnya ya si Nanya sendiri soal peringatan darurat. Harusnya Pak Ridwan Kamil jawab, Mbak yang nyebarin kok tanya sama saya? Aku kira si Nana ini orang baik di negeri ini. Aku pertama lihat logo Garuda Biru aja dari akun dia, kalau dari IG, kalau di X sama Panji. Dia yang bikin, dia yang heboh, Mbak Nana. Ridwan Kamil adalah titisan Satria Madang Karsa, gak bisa dijebak siaman. Nana Baswedan. Lagi ya ada komentar Nana Baswedan ya. Jawaban yang bijak Pak Gubernur Ridwan Kamil, orang yang cerdas. Mantap Pak Ridwan Kamil. Najwa yang posting Pak, dia mah pengen cuci tangan. Mbak Nana gak nyangka banget. Kok Mbak Nana jadi seperti itu ya? Kamil cerdas daripada Anies, pura-pura tanya. Keren jawaban Pak Ridwan Kamil. Untung nggak terjebak teman-teman ya. Pak Ridwan Kamil cerdas. Dia bisa mengerti bahwa ini adalah pertanyaan jebakan. Salah jawab saja, bisa jadi dia akan dibully oleh masyarakat ya. Untung saja ini Nana ini memang. Pak Ridwan Kamil orang baik, orang jujur. Semoga sehat selalu Pak Kamil. Lihat mukanya saja dan kelihatan. Mantap Pak RK. Nggak nyangka banget Nana. Hati-hati jebakan Batman Wati. Bukan Batman Wati, kalau perempuan itu Batwoman ya, bukan Batman. Sudah laki-laki, mainnya pakai Wati lagi. Makin lama Mbak Nana makin nampak anak abah ya, jelas ya. Pada kenyataannya nggak darurat kan. Mbak Nana kok jadi gini ya. Banyak orang yang mempertanyakan sikap Nana yang sudah terlihat seperti anak abah ini. Bagaimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you in the next video.